biasa. Jangan malu saudara, kita diberkati oleh Tuhan. Kita bawa anak-anak kita, karena kita percaya janjinya sungguh ya dan amin. Haleluya, silakan ya orang tua, ayah dan ibunya atau opa omanya boleh mendampingi. Ini saat yang diberkati, amin saudara. Haleluya, mari kita ucapkan janji firman, berkat firman Tuhan. Deklarasi iman orang tua kita baca bersama-sama dari kata kami segenap orang tua. 2, 3. Kami segenap orang tua, anak-anak jemaat FCC Keluarga Kristus, mengimani firman Kristus dan mendoakan berkat kasih karunia Tuhan tergenapi dalam kehidupan anak-anak kami. Next. Haleluya. Next slide. Ya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucu kami akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur di hari yang baru, berkat yang baru, di tahun baru 2026. Di minggu yang pertama pada saat ini, biarlah firman Tuhan nyata terjadi dalam kehidupan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mereka adalah milik pusaka-Mu Tuhan. Mereka yang memberikan ini di tengah-tengah orang tua sebagai keturunan ilahi. Engkau juga memberkati, memakai setiap orang tua Tuhan. Diberi hikmat oleh Tuhan untuk membawa anak-anak mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya anak-anak kami adalah keturunan ilahi yang dipersiapkan oleh Tuhan menjadi berkat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah. Tuhan berkati setiap anak-anak kami berapapun usia mereka. Sebelum mereka memasuki masa dewasa Tuhan. Sebelum mereka melihat lebih banyak lagi apa yang Tuhan siapkan bagi mereka. Kami percaya kasih karunia Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, rancangan Tuhan bukan kegagalan dan kecelakaan. Tapi rancangan bagi anak-anak kami keturunan ilahi adalah damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Dalam nama Yesus terjadi bagi anak-anak kami. Dan dimulai dari orang tua, karena berkat Tuhan mengalir dari kepala ke janggut sampai ke ujung jubah sang imam, yaitu orang tua kepala di dalam keluarga. Dalam nama Yesus, Tuhan juga memberikan roh hikmat wahyu kepada orang tua, sehingga keluarga Kristus ini menjadi keluarga yang kuat dan siap melihat tuaian terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menerima firman, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Amin, amin ya, puji Tuhan. Haleluya. Anak-anak ada ruangan ya kalau ada sekolah minggu. Di belakang ya. Shalom. Selamat tahun baru. Amin. Happy New Year untuk kita semua. Senang sekali bisa pagi hari ini boleh berjumpa dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Beberapa saya sudah bertemu di tanggal 1, tanggal 2, tetapi sebagian besar kita baru bertemu hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya juga menyambut di sini ada keluarga Ibu Hutahayan ya dari Subang. Jadi sebenarnya Ibu tinggal di Cirebon, sudah pernah datang ke sini mau cari tempat ibadah tapi nggak ketemu ya Bu ya. Dan puji Tuhan di awal tahun ini boleh bertemu. Sebenarnya berapa minggu yang lalu waktu saya Natal di Subang, saya sudah bertemu dengan Ibu ini dan menanyakan di mana sih tempat ibadah kita. Dan puji Tuhan hari ini Ibu Hutahayan bersama dengan juga anak dan cucu ya. Boleh hadir bersama-sama. Beri tepuk tangan saudara, karena kita di sini bukan orang asing. Amin. Ya, juga keluarga-keluarga yang mungkin sudah berlibur, sudah pulang, puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini adalah hari yang penuh berkat. Katakan amin. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini saya ingin membagikan satu firman yang sudah menjadi perenungan dan saya percaya satu berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya.
Saya berikan judul pagi hari ini yaitu firman Tuhan tentang bisa ditayangkan A Year of Restoration and Harvest. Saya berdoa tentang hal ini untuk kita semua, yaitu tahun pemulihan dan tuaian. Amin saudara. Saudara percaya ini adalah tahun pemulihan dan tuaian untuk kita semua? Amin. Haleluya. Nah saudara, ketika membagikan atau merenungkan hal ini, tentu bagi saya bukanlah hal yang biasa, tetapi hal yang sangat luar biasa. Karena saya percaya kalau Tuhan izinkan, katakan Tuhan izinkan, kita semua bisa melewati detik-detik dari 2025 dan menginjak 2026 dan hari ini hari keempat di 2026, berarti pasti Tuhan punya rencana. Amin. Gak mungkin Tuhan memberikan nafas hidup kita detik demi detik, menit, jam, hari yang kita lalui begitu saja, tidak. Di dalam Kristus, saudara harus memahami ini bahwa setiap waktu yang Tuhan percayakan kepada kita itu ada tujuan Tuhan. Amin. Kenapa dia mengadakan itu semua untuk kita? Karena dia ingin menyatakan sesuatu. Dan pagi hari ini saya percaya bahwa tahun ini menjadi perenungan saya sudah bagikan melalui video singkat ketika pas tahun baru saya bagikan kepada saudara. Karena saya percaya ini yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Tuhan mau terjadi, katakan Tuhan mau terjadi. Kalau kita membaca Alkitab, membaca Injil, bahkan dari perjanjian lama, selalu hakikat kedatangan Tuhan, kehadiran Tuhan untuk membuat yang buruk menjadi baik. Amin. Yang tidak ada harapan mendapat harapan. Amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Artinya kehadiran Tuhan tidak sekedar mengisi ruang kosong hidup kita. Tapi kehadiran Tuhan, dia punya satu rencana yang saya yakin kalau saudara percaya, Tuhan akan berikan sesuatu yang membuat saudara bisa menjalaninya. Sekali lagi, Tuhan yang akan membuat saya dan saudara untuk dapat menjalaninya. Artinya Tuhan yang memampukan kita. Makanya di akhir tahun kemarin saya katakan dua hal penting. Kalau saudara sudah diberkati sekecil apapun itu, dapat gaji, dapat berkat, dapat nafas kehidupan, bahkan saudara gak bisa beli nafas itu, saudara harus bersyukur. Amin. Jangan seperti 10 orang kusta yang cuma satu yang kembali, yang 9 lupa. Tetapi kita mau menjadi orang yang Tuhan terima kasih, memang mungkin saya tidak menjadi orang paling kaya, tapi hari ini kalau saya masih bernafas, saya diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya mungkin kalau kita mau jujur, kenapa Tuhan 2025 banyak hal yang tidak saya harapkan terjadi? Saya selalu katakan dunia ini bukan Firdaus. Dunia ini bukan sorga, segala sesuatu yang buruk dapat terjadi, amin. Tapi bedanya Anda dan saya, kalau kita di dalam Tuhan, kita tidak menjalani itu seorang diri. Amin. Mungkin ada yang mengalami keadaan yang tidak baik, buruk, usaha gagal dan sebagainya, pelayanan dan sebagainya bisa terjadi. Tetapi yang membedakan, Anda tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kalau Anda mengalami yang sebaliknya, yang tadi yang diberkati. Kalau Anda mengalami sebaliknya, saya mau katakan pada pagi hari ini, jangan putus asa. Amin. Katakan kiri kanan, jangan putus asa. Kenapa jangan putus asa? Karena Anda dan saya tidak sendiri. Dan saat saya merenungkan dua hal ini, Tuhan kasih satu firman yang sangat luar biasa. Dan muncullah judul ini. Ini judul menjadi judul sepanjang tahun dan saya rindu, saya berdoa kalau bisa setiap bulan sekali, sebulan sekali kalau ada yang mengalami pertolongan Tuhan, jangan diam, katakan jangan diam. Saudara harus saksikan. Karena sesungguhnya iblis menjadi tidak berdaya, iblis menjadi tidak bisa melakukan banyak rencana jahat dalam hidup kita kalau kita menyaksikan. Tapi kalau kita cuma diam, udah diberkati, diam aja.
Udah diberkati nggak mau ke gereja. Udah diberkati yang penting biasa-biasa aja enggak. Kalau saudara diberkati atau apapun yang saudara lalui dan saudara merasa pertolongan Tuhan, ceritakan itu kepada yang lain. Amin. Ceritakan itu kepada yang lain. Ya, seperti saya katakan tadi, mungkin sebulan sekali di akhir minggu, akhir bulan kita, ayo siapa yang mau bersaksi. Mungkin 1-2 hari sebelumnya saya sudah hubungi, ada jemaat yang mau bersaksi, saudara juga mau menghubungi saya. Dan pastor besok saya mau bersaksi, kita kasih kesempatan untuk bersaksi. Bukan untuk memperlihatkan kita hebat, tidak. Tetapi memperlihatkan Tuhan yang hebat di dalam saudara. Amin. Kenapa saya katakan iblis semakin tidak bisa berbuat apa-apa? Karena pekerjaan Tuhan dimuliakan dan pekerjaan iblis dihentikan oleh kesaksian-kesaksian kita. Alkitab berkata bahwa di dalam Wahyu pasal yang ke-12 kita mengalami kemenangan oleh perkataan kesaksian mereka. Amin saudara? Perkataan kesaksian siapa? Kita orang percaya. Amin. Menyaksikan apa? Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Iblis semakin kocar kacir, gak bisa lagi. Tapi kalau kita hanya diam, bisa saja iblis, dia bisa memakai berbagai cara untuk menipu dan membuat kita jatuh lagi. Oke, jadi pagi hari ini, the year atau a year, atau sebuah tahun, katakan sebuah tahun. Tahun selalu berganti, tadi lagu selalu bermusim berganti, tetapi paling tidak pada hari ini saudara dengarkan pesan firman Tuhan. 2026 ini saudara harus katakan tahun ini menjadi pemulihan dalam hidup saya. Amin. Saudara katakan tahun ini menjadi pemulihan dalam hidup saya dan saya akan melihat keberhasilan atau tuaian dalam hidup saya juga. Dalam segala aspek. Memang kalau kata tuaian itu kita selalu menuju kepada banyak jiwa-jiwa. Ya itu bagian dari tuaian jiwa-jiwa. Tetapi saya percaya kata harvest ini bukan cuma kita melihat banyak orang datang kepada Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan mau mengirimkan banyak orang datang kepada gerejanya. Sedangkan kita semua di sini mengalami atau tidak mempercayai atau tidak melihat pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi terlebih dahulu. Setelah itu tuaian akan mengikutinya. Amin. Sehingga pagi hari ini apa sih dasar firman daripada judul atau daripada kerinduan atau daripada doa kita di tahun 2026. Sebelum saya membaca ayat-ayat Alkitab, saya ingin saudara mengucapkan bersama-sama dengan saya. Katakan saudara ikuti ya, ini kata-kata iman. Saudara tidak sedang seperti anak kecil diajar oleh orang tuanya, tetapi saudara menangkap ini juga menjadi bagian dalam hidup saudara. Sama-sama katakan bersama dengan saya, tahun ini adalah tahun pemulihan dalam hidup saya, dalam semua aspek, dan tahun keberhasilan, tahun tuaian, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, jadikan ini, Tuhan ini tahun pemulihan. Apa dasarnya? Saudara boleh mendengarkan firman, ya. Saudara boleh mendengarkan firman dan lain sebagainya. Tetapi kalau firman itu tidak menjadi iman, maka saudara juga pulang kosong. Hari ini saudara harus mendengar firman dan biarlah firman itu menjadi iman dalam hidup saudara. Amin. Karena iman timbul dari pendengaran. Dimulai dari mendengar dulu. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dengan baik? Buang semua pikiran yang lain yang bukan tentang Tuhan. Fokus dulu, dengar. Dan itu akan menjadi dasar iman kita. Amin saudara. Mari kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 18 sampai 19. Sudah ada di tayangan, saudara bisa lihat. Efesus 2 ayat 18 dan 19 berkata, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita yang tadinya ditutup pintunya, yang tadinya tidak ada jalan, buntu, mentok, nggak tahu harus berbuat apa. Tetapi
oleh Yesus. Katakan oleh Yesus. Yang kedua, pihak yang manusia dengan Allah itu berseteru, nggak ada solusi, nggak ada pemulihan, apalagi tuayan. Tetapi oleh Yesus kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Mari baca ayat selanjutnya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan apa? Kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita anggota keluarga apa saudara? Allah. Saya menggantinya dengan keluarga Kristus. Family of Christ. Kalau kira-kira seorang ibu rumah tangga memasak masakan makanan yang paling enak. Seorang bapak menyediakan rumah yang bagus buat anggota keluarganya. Siapa yang boleh masuk ke dalam? Sudah pasti siapa? Dan bisa makan di dalamnya siapa? Anak-anaknya. Amin. Amin saudara, orang lain juga boleh, tetapi selalu prioritas anak-anaknya. Kalau Tuhan menyediakan sesuatu yang baik, percayalah itu dia sediakan buat anak-anaknya. Katakan Tuhan sediakan buat saya. Amin. Kenapa? Karena kita anggota keluarga Allah, keluarga Kristus. Nggak mungkin kalau kita bukan anggota, saudara bisa masuk dengan seenaknya di dalam. Saudara harus mendasari firman iman ini adalah saya adalah anak dari Tuhan, anak Kristus. Katakan bersama-sama, saya adalah anak Kristus. Amin saudara. Karena iblis selalu berkata, kamu bukan anak Kristus. Kamu bukan anak Tuhan. Kamu siapa? Kamu hidupnya kan berantakan. Kamu hidupnya kan penuh dengan dosa dan sebagainya. Iya dulu. Tapi hari ini aku percaya aku adalah anak Kristus. Kenapa? Karena Yesus yang membuat semuanya menjadi nyata. Amin saudara. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Katakan orang-orang kudus. Orang kudus di sini mengajarkan kita bukan kita sudah nggak pernah berbuat salah. Bukan kita orang yang tidak pernah lagi mengalami sesuatu yang buruk. Tidak, memang masih terjadi sesuatu. Tetapi kudus yang Tuhan berikan kepada kita bukan karena apa yang kita perbuat. Tapi kudus yang Tuhan berikan kepada kita karena apa yang Kristus lakukan di kayu salib. Amin. Ibrani 10 ayat 10 berkata, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus kita sudah dikuduskan berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya. Ini satu status identitas dasar iman kita. Efesus 3:12 kita lihat lagi. Mari kita baca saudara, supaya saudara tidak mengantuk dan mendapat pesan yang penting dari firman Tuhan. Efesus 3:12 berkata, 2-3. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk. Sudah berapa kali jalan masuk disebut? Sudah 2 kali. Kalau firman Tuhan menulis ada repetisi paling tidak 2 kali, berarti itu sesuatu yang penting. Amin saudara. Sesuatu yang penting apalagi sampai 3 kali, 4 kali. Dan dalam Alkitab itu dituliskan berkali-kali. Dan itu ditujukan kepada mereka yang percaya bahwa saya adalah anak Tuhan. Amin. Dikatakan beroleh keberanian. Kenapa kata berani di sini ditaruh? Karena Tuhan tahu tantangan terbesar bagi kita semua adalah takut. Mungkin saudara tidak berbuat hal-hal yang buruk sepanjang tahun lalu. Tapi saudara melihat kenapa banyak hal yang saya sudah doain, saya sudah lakukan ini. Kenapa masih terjadi? Sehingga waktu memasuk tahun 2026, aduh udah deh jangan berharap lagi. Daripada takut gagal, daripada takut kecewa, daripada nanti gimana. Wah pokoknya saya sudahlah, saya mau datar aja. Saudara rugi. Jangan berharap sesuatu dari orang lain. Anda akan kecewa. Tapi berharaplah kepada Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Amin saudara. Oleh karena itu kita datang dengan keberanian. Beroleh keberanian. Dan jalan masuk kepada Allah dengan, mari baca sekali lagi. Kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Iman saudara jangan ditujukan kepada pendeta David Walewangko. Anda akan kecewa. Atau tujukan kepada orang hebat di dunia ini akan kecewa.
Orang yang selama ini mungkin menjadi harapan yang membantu Anda dan sebagainya. Mungkin Tuhan bisa pakai orang-orang itu menolong saudara. Tapi mereka pun terbatas. Amin. Tapi Tuhan tidak terbatas. Oleh karena itu dikatakan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Hanya kepada Yesus saja. Itu dasar kenapa kita yakin Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidup kita. Dasar iman yang kedua, Roma 5 ayat yang kedua. Kita baca lagi saudara, next slide. Oleh Dia, mari bersama-sama 2, 3. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sudah berapa kali saudara mendengar jalan masuk? 3. Sudah 3 kali. Penting ini buat kita. Berarti jangan saudara berpikir dengan cara yang seperti tahun lalu. Oh begini tahun lalu begini, pasti tahun ini seperti ini. Tidak, tapi berpikirlah seperti apa yang Tuhan firmankan. Apa yang kita pikirkan? Percaya Dia menyediakan jalan masuk oleh iman. Bukan oleh uang, bukan oleh kehebatan kita, tapi oleh iman. Oleh iman, oleh karena kenapa ada iman? Iman tidak datang begitu saja tiba-tiba. Iman itu datangnya dari firman Tuhan. Anda boleh mendengar berita baik, oh ini terjadi begini-begini, tapi itu tidak bisa membangun iman Anda. Yang bisa membangun iman Anda yang tidak akan mudah tergoyahkan adalah firman Tuhan. Apa saudara? Firman Tuhan. Dikatakan oleh iman kepada kasih karunia ini, di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Kita diberikan satu kekuatan, kemampuan untuk berdiri. Kita bermegah, bermegah di sini bukan menyombongkan diri, tapi kita bangga. Katakan kita bangga. Apa yang kita banggakan? Kita banggakan kita adalah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Amin saudara. Waktu Anda menghadapi pencobaan, ujian, tantangan, iblis membuat kita tawar. Di mana Tuhanmu? Mana buktinya Tuhan gak tolong waktu kamu seperti ini? Dan sebagainya. Dia membuat kita menjadi ragu. Tapi sesungguhnya walaupun kita tidak melihat, kita percaya ada Tuhan, ada Bapa yang baik. Yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi keadaan yang terburuk sekalipun. Amin. Dalam pengharapan dan akan menerima kemuliaan Allah. Saya garis bawahi kemuliaan Allah. Apa sih kemuliaan Allah itu? Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 17. Di situ sudah ada ayat, masih satu ayat lagi. Mundur lagi ya. Yohanes 17 ayat 24. Dikatakan apa saudara? Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Amin. Yesus sekarang berada di mana? Di dalam hidup kita. Amin. Bisa juga kita bilang dia berada di dalam sorga secara pengertian eksistensinya dia karena dia sudah naik ke sorga kepada Bapa. Tetapi juga kita percaya di Alkitab berkata dimanapun aku berada mereka berada. Kita masih di dunia berarti dia juga ada bersama-sama dengan saya. Amin. Dan apa yang dikatakan bersama-sama dengan aku? Mereka yang kau telah berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku. Saya satu malam merenungkan kemuliaan apa sih yang Tuhan mau kita memandang dia. Kemuliaan apa yang dapat kita alami memasuki tahun baru ini. Dan saya diberkati saudara, saya baca dulu ayat ini. Yang telah engkau berikan kepadaku sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Lihat, Yesus mengidentifikasikan dirinya dikasihi oleh Bapanya. Kalau Yesus dikasihi oleh Bapanya, kita yang percaya di dalam Yesus, kita pun menerima kasih Bapa seperti Bapa mengasihi Yesus. Amin. Amin saudara. Artinya apa? Hari ini, saudara dengar baik, ini penting. Hari ini
ketika Bapa di sorga melihat seorang bernama Sandi, seorang bernama Sandro, seorang bernama David atau siapapun nama Anda, Bapa tidak hanya melihat kita sendiri, tapi Bapa melihat putranya yang dikasihinya ada di dalam kita. Itulah alasannya dia tetap mengasihi kita, karena putranya tinggal di dalam kita. Tidak ada alasan dia meninggalkan kita, nggak bisa. Karena putranya yang mau dan memang rela mau tinggal di dalam saudara. Apa yang membuat dia mau tinggal dalam kita? Karena kita mempercayai apa yang dia lakukan di kayu salib. Amin saudara. Jadi mempercayai Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu adalah keuntungan besar. Amin saudara. Kira-kira ilustrasinya gini. Kalau sekarang kita punya Presiden Bapak Prabowo. Dan saudara sangat dekat dengan anaknya. Berteman dengan anaknya. Setidaknya Anda pasti kecipratan. Ya blessing dari Presiden. Karena sang Presiden melihat kita dekat dengan anaknya. Bukankah seperti itu yang terjadi secara alami? Amin. Amin saudara. Kita tidak sekedar dekat dengan anaknya. Anaknya tinggal di dalam kita. Siapa? Yesus. Dan kalau dia tinggal dalam kita, kita memandang kemuliaannya. Apa kemuliaannya? Sekarang apa esensi dari kemuliaan Tuhan itu? Kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dan 17 dikatakan Allah adalah kasih. Jadi kalau kita mau bertanya, apa yang saya dapat dari Tuhan? Supaya mereka tetap memandang kemuliaanku, kata Yesus. Apa sih yang kita pandang? Yang tidak bisa diberikan oleh dunia kepada kita. Yaitu kasih agape. Katakan kasih agape. Apa sih kasih agape itu Bapak Ibu? Kasih tak bersyarat. Kasih yang enggak berdasarkan melihat kita baik, kita enggak baik dan sebagainya. Benar-benar kasihnya tulus kepada kita. Hanya orang bodoh, hanya orang yang tidak tahu berterima kasih yang tidak mau menerima dan menghargai kasih Tuhan. Kalau Anda mau menghargai dan mau menerima kasih Tuhan, Anda akan dibawa pada kasih-Nya yang sempurna. Dan kasih yang sempurna Alkitab berkata di sini, 1 Yohanes 4:16, Allah adalah kasih. Dan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Amin saudara. Jadi memandang kemuliaan Tuhan ini di tahun baru 2026, kita pertama lihat kasih Yesus yang sungguh luar biasa. Agape, agapau, dia mengasihi kita dengan luar biasa. Saya nggak bisa gambarkan. Buktinya adalah kayu salib. Sehingga kita tidak perlu takut lagi menjalani hidup ini. Kenapa? Karena dia ada di dalam kita. Kasih Allah dinyatakan melalui Kristus untuk memulihkan manusia dari dosa dan kehancuran. Jadi kalau kita cuma memandang kasihnya yang hebat tetapi nggak ada efek apa-apa, nggak ada gunanya. Tetapi ketika kita memandang kasihnya yang luar biasa, kasihnya itu ngefek dalam hidup kita. Efeknya apa? Anda dan saya diberikan pemulihan. Amin. Anda dan saya pertama diselamatkan oleh kasih karunia. Tanpa melihat Anda baik atau tidak baik. Yang penting percaya kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Itulah kasih karunia. Setelah itu dia memulihkan kita. Karena waktu kita diselamatkan, siapapun, misalnya penjahat yang di sebelah kanan Yesus, apakah setelah dia diselamatkan oleh Tuhan, memang dia nggak ada kesempatan untuk membuktikan diri sudah baik. Tetapi kalau orang-orang yang Tuhan jumpai sebelumnya yang hancur, yang tidak ada harapan, ketika berjumpa dengan Yesus diselamatkan, setelah itu Tuhan mulai memulihkan hidup mereka. Amin. Amin. Jadi kalau kita masih diberi hidup oleh Tuhan, kecuali waktu Anda terima Yesus, langsung hari itu Anda mati, ya berarti kita sama dengan penjahat di sebelah kanan. Langsung masuk surga. Tidak ada kesempatan untuk memuliakan Tuhan lagi. Ya dia memuliakan Tuhan di sorga. Tapi kalau kita diberi nafas kehidupan, setelah kita menerima keselamatan, Tuhan melakukan pemulihan demi pemulihan di tengah-tengah proses itu. Katakan amin.
Dia memulihkan kita. Ya, Lukas 4 ayat 18 sampai 19 di sana dikatakan ketika Yesus pertama kali melayani setelah dia berpuasa, saya sampaikan saja saudara nggak perlu buka Alkitab, tetapi waktu Yesus berpuasa 40 hari dan setelah itu Alkitab berkata dia dicobai oleh iblis, tapi iblis gagal mencobai dia, dan untuk pertama kali Yesus membuka kitab di sinagog, di rumah ibadah orang Yahudi. Di situ dia membacakan, Roh Tuhan ada padaku karena Ia telah mengutus aku untuk, saudara dengar baik, untuk apa saudara? Membebaskan para tawanan, untuk melakukan pemulihan, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberikan tahun rahmat Tuhan, yaitu tahun pemulihan sudah datang melalui Yesus. Amin. Jadi kalau kita kembali kepada dasar ini, apa sih kemuliaan Allah yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara di tahun ini? Dengar baik. Dia ingin saudara mengalami pemulihan. Amin. Oh Pak, saya baik-baik aja sepanjang tahun, ya puji Tuhan. Tapi yang namanya manusia, kita tidak selalu menghadapi hal yang baik saja, bukan? Ada saja hal-hal yang lain. Mungkin ada yang hilang, mungkin ada yang bicara secara finansial, mungkin gak ketemu modal gitu ya sepanjang tahun. Habis begitu saja. Saudara harus imani bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan dengan caranya. Bukan dengan cara saya. Dan mungkin bukan dengan materi yang sama, tetapi dengan hal yang baru dari Tuhan. Dan saudara bisa menikmati. Bukan karena jumlahnya besar, jumlahnya kecil atau gimana. Tetapi seberapapun yang Tuhan pulihkan dalam hidupmu, Anda bisa nikmati. Anda bisa bersyukur dan Anda bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena sekali lagi kemuliaan yang Tuhan mau kita lihat adalah kasih-Nya nyata dalam hidup saya. Kasih-Nya bekerja dalam pelayanan saudara, keluarga saudara, anak-anak saudara. Terjadi dengan luar biasa. Jadi saudara mulai melihat kenapa ada pemulihan. Karena memang itu hati Tuhan. Katakan itu hati Tuhan. Kalau dia dari sorga datang ke dunia cuma sekedar mau show off. Ini gua hebat, saya bisa begini-begini. Nggak ada artinya, tetapi dia benar-benar datang mengosongkan dirinya. Menjadi manusia supaya manusia diberkati. Yang amin cuma Pak Sandi. Amin saudara. Supaya saya diberkati. Mari sama-sama katakan dengan iman. Supaya saya diberkati. 2, 3. Supaya saya diberkati. Yang kedua, supaya saya dipulihkan. Ayo katakan. Supaya saya dipulihkan. Dan yang ketiga, supaya saya menuai. Amin saudara. Semua kita kan sudah menabur. Sepanjang tahun sudah menabur. Amin. Memang ada yang kita tabur dengan tidak baik, hal yang buruk. Mungkin kita sudah alami tuaian yang buruk. Tapi ada hal-hal yang baik yang saudara tabur. Percaya Tuhan tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Apa yang saudara tabur itu baik. Pada waktunya saudara akan menuai. Amin. Galatia 6 ayat 9 dikatakan. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai. Saudara butuh ketahanan, butuh kekuatan untuk tidak menjadi lemah. Saat kita terus menabur, saat kita terus melakukan yang baik, saat kita terus melayani, saat kita terus memberi. Memang itu butuh kekuatan dan kekuatan itu hanya kasih dari Tuhan. Dan Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak tinggal diam ketika kita menabur. Sudah pasti ada tuaian. Amin? Amin. Mungkin belum hari ini, mungkin belum bulan ini. Tetapi percaya Tuhan tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Masalahnya kita kadang-kadang mengandalkan kekuatan kita sehingga kita menjadi lemah. Tuhan bilang janganlah jemu-jemu berbuat baik. Ya. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apa yang bisa membuat kita lemah? Saat kita berfokus pada diri sendiri.
Tapi waktu kita percaya Tuhan yang memberi kemampuan, kita dikuatkan. Jadi pagi hari ini, saya belum mau berbicara tentang tuayan, nanti next aja saudara. Tapi supaya pagi hari ini saya ingin saudara mendapat apa sih maksud pemulihan dari Tuhan untuk keluarga saya, untuk usaha saya, untuk pribadi saya, untuk pelayanan saya atau apapun. Pemulihan atau restorasi dalam perjanjian lama itu ada disebut shop, bukan Shopee ya saudara ya. Shop aja. Shop itu artinya bermakna dikembalikan. Apa saudara? Dikembalikan. Dikembalikan. Berbalik dan memberi ganti rugi. Itu di perjanjian lama. Dan Tuhan lakukan itu banyak kepada banyak orang Israel, kepada Daud dan sebagainya. Tapi di perjanjian baru lebih dari sekedar diberi ganti rugi. Artinya di dalam Yesus, katakan di dalam Yesus. Pemulihan dalam bahasa Greka apokatastasis, nggak perlu dihafal kata ini sudah sulit disebut. Apokatastasis, pemulihan artinya kita dibuat dari keadaan sempurna sebelum kejatuhan. Ini dalam, of the perfect state before the fall. Artinya Tuhan kembalikan kita kepada keadaan yang sebelum semuanya terjadi hal yang buruk. Apa keadaan yang terbaik dari Tuhan dalam hidup kita? Saat Dia menciptakan kita di dalam Kristus dan dikatakan kita adalah ciptaan baru. Amin. Kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Karena ciptaan lama kita sudah rusak oleh dosa melalui Adam. Amin. Jadi Tuhan mengembalikannya kemana? Ke ciptaan baru di dalam Kristus. Apa ini ciptaan baru? Ciptaan baru di dalam Kristus seperti sebelum kejatuhan. Sesuatu yang luar biasa. Dijadikan lebih baik dari keadaan yang rusak. Apa yang Tuhan mau pulihkan dulu sebelum Dia memulihkan uang Anda. Sebelum Dia memulihkan usaha Anda. Sebelum Dia memulihkan semuanya. Itu semuanya luar saudara. Katakan luar. Ya itu semuanya berubah dalam hidup kita. Ada orang tadi mungkin wah luar biasa hebat, berlimpah harta, tetapi satu waktu mungkin tidak lagi. Karena ada orang juga berkata seperti hidup itu seperti berputar, walaupun saya tidak terlalu menerima istilah ada saat kita di bawah, ada saat kita di atas. Itu kata dunia. Di dalam Kristus tidak demikian, di dalam Kristus kita dikatakan seperti rembang tengah hari, dari pagi sampai tengah hari. Amin. Dari gelap kepada terang, itulah eklesia. Katakan eklesia. Eklesia artinya gereja, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib, terus gelap lagi. Enggak, Alkitab tidak mengatakan demikian. Sampai pada terangnya yang ajaib. Artinya apa? Ini berbicara tentang kehadiran Kristus yang tidak pernah lagi berubah dalam hidup kita. Jadi saya mau katakan pemulihan dari Tuhan untuk kita hari ini adalah pemulihan yang paling penting adalah jiwa kita. Katakan bersama-sama jiwa saya. Apa yang membuat persoalan dalam hidup kita? Semua benda materi ini netral. Maaf, uang, mobil, rumah, semuanya itu netral saudara. Iya kan? Yang membuat itu menjadi bermasalah dalam hidup kita adalah cara kita berpikir. Ya, jiwa kita yang kadang-kadang kita berpikir kalau saya enggak pegang uang hari ini saya sudah mati. Enggak, saudara enggak mati kalau enggak pegang uang hari ini. Tetapi yang Tuhan mau ajarkan untuk kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberi hikmat yang baru dan Tuhan sanggup memakai kita untuk menghasilkan uang yang lebih baik. Amin. Jadi Tuhan mau memulihkan jiwa kita. Apa yang Tuhan pulihkan? Pikiran, hati kita, perasaan kita, pikiran kita diubahkan oleh Tuhan. Itu pemulihan yang sejati. Kalau jiwa kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, saudara akan melihat. Saudara akan melihat pelan tapi pasti kita mulai juga dipulihkan secara hal-hal yang luar itu. Kenapa? Karena jiwa kita sudah dipulihkan sehingga ketika kita memanage, ketika kita melakukan sesuatu kepada pekerjaan, usaha, pelayanan dan apapun itu. Kita melakukan bukan dengan kekuatan kita lagi. Tetapi Tuhan memberi hikmat sehingga kita tahu mengaturnya dengan baik. Pemulihan demi pemulihan mulai terjadi. Amin saudara. Sehingga kita butuh Tuhan. Karena ada janji pemulihan.
Sebelum kita berdoa, kita baca beberapa janji pemulihan dari Tuhan. Janji pemulihan dari Tuhan, Yoel 2 ayat 25 sampai 26. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Katakan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Doa saudara, Tuhan biar ini terjadi dalam hidup saya. Belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pelompat musim lalu itu sudah terjadi dalam keluarga kita. Terjadi dalam usaha kita. Hari ini saya percaya Tuhan mau pulihkan. Tadi lagu berkata dia mengenyangkanku, dari firman Tuhan ini. Dia yang membuat kita makan banyak-banyak dan kenyang. Bukan berarti kita menjadi orang maruk ya. Rakus bukan, tetapi berkat Tuhan itu saudara tidak bisa hitung lagi. Amin. Kenapa? Ada sukacita, damai sejahtera. Mungkin gajimu tetap sama, tetapi ada sesuatu yang berbeda Tuhan berkati di dalam jiwamu. Sehingga mau gaji kecil, gaji sedang, gaji tinggi, Anda tetap penuh dengan berkat sukacita dari Tuhan. Haleluya, amin saudara. Ajaib Tuhan melakukan, dikatakan memperlakukan kamu dengan ajaib. Kata ajaib itu sama dengan wonderful. Berarti bukan pekerjaan manusia. Ajaib hanya pekerjaan Tuhan. Amin. Orang bilang, oh enggak mungkin kamu berhasil. Oh enggak mungkin usahamu jadi, begini kan ekonomi lagi morat-marit begini. Itu kata manusia. Tapi kalau Tuhan yang ajaib, katakan Tuhan yang ajaib. Dia yang bekerja dalam hidup saudara, dia sanggup melakukan dari tidak mungkin menjadi mungkin. Dari mustahil menjadi tidak mustahil. Kenapa? Karena bukan kita yang melakukan. Not me, bukan saya. Tapi Tuhan yang melakukan. Katakan bukan saya. Tapi Tuhan yang melakukan. Di dalam saya. Itulah yang dikatakan memperlakukan kamu dengan ajaib. Ajaib saudara. Ajaib. Saya berdoa ini terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Janji Tuhan bagi pemulihan, satu ayat lagi. Dan Allah, mari baca bersama-sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dengan Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Memang gak bisa di skip pergumulan dan penderitaan. Ternyata kita mesti hadapi. Tetapi itu tidak selama-lamanya terjadi. Amin saudara. Kita nggak bisa bilang, saya pokoknya sepanjang hidup saya nggak mau pernah menangis. Saya nggak pernah mengalami ini. Kita nggak bisa skip, kita nggak bisa kontrol hal-hal yang bisa saja terjadi. Iya kan saudara, amin? Bisa terjadi. Tetapi satu hal yang tidak berubah, yaitu penyertaan Tuhan dalam hidup kita selalu nyata. Dan di sini saudara melihat cara dia memulihkan. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Sekali lagi hanya oleh kasih karunia. Kenapa selalu kata kasih karunia muncul? Supaya kita enggak sombong. Waktu kita diberkati kita enggak bilang ini karena saya, ini karena saya, ini karena saya hebat. Enggak. Tapi kita berkata ini cuma karena Tuhan. Saudara mari belajar di tahun ini. Tahun lalu kita sudah lewati, kita sudah banyak belajar. Hari ini kita mau praktekkan Tuhan. Mau dapat uang 1 perak pun kita berkata ini cuma karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Tapi kalau kita merasa saya yang hebat, saya punya pengalaman, pendidikan saya tinggi. Memang itu berlaku di dunia, tetapi ingat semua itu karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Sehingga kita tidak menjadi sombong. Amin saudara. Dan dikatakan yang melengkapi, yang akan melengkapi. Dia melengkapi. Jiwa kita yang hilang dilengkapi. Meneguhkan, menguatkan kita. Dan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya.
Pemulihan selalu terjadi setelah ada peristiwa yang kita tidak harapkan sudah terjadi. Kalaupun ada sesuatu yang buruk terjadi, anggaplah itu sebagai background, latar belakang supaya saudara berdiri hari ini. Di belakang ada penderitaan yang saudara sudah lalui. Dan hari ini kalau saudara berdiri, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Ya, semakin buruk mungkin yang kita alami, semakin kita akan dipulihkan dan kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan cuma butuh 2 respon kita yang Tuhan tunggu. Saudara boleh baca sendiri. Yang pertama apa? Percaya. Saya bisa berbusa-busa ngomong di sini, saudara. Kalau saudara nggak percaya sedikit pun, nggak ada gunanya. Bukan perkataan saya, tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita percaya. Kita harus percaya. Saudara katakan, Tuhan hari ini, tahun ini, aku akan lebih percaya lagi. Amin saudara. Cuma itu kekuatan kita di dalam Tuhan. Semua keajaiban terjadi karena percaya. Tidak ada keajaiban yang terwujud dalam hidup kita kalau kita ngukurnya, ngaturnya, mikirnya logika. Tidak. Semuanya itu karena kita percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, apa saudara? Rendah hati. Katakan bersama-sama, rendah hati. Saya sudah ajarkan ini. Dan kita semuanya, Tuhan mau kita rendah hati. Rendah hati seperak pun yang saudara dapat, jangan sombong. Mau semiliar pun yang saudara dapat, jangan sombong. Karena kalau bukan dari Tuhan, semuanya sia-sia. Amin saudara. Dan Tuhan waktu kita rendah hati, kita akan menjadi orang yang tough. Yang gak mudah tersinggung, yang gak mudah kecewa, yang gak mudah pundungan. Kata orang Bandung, kalau orang Cirebon pundungan apa saudara? Putung ya? Pundungan. Mutung, ngambek maksudnya. Ngambek tahu ya? Ya. Kita nggak mudah ngambek. Kenapa? Karena kita rendah hati. Orang rendah hati nggak bisa dijatuhkan lagi. Sudah paling rendah. Kalau sudah paling rendah nggak bisa jatuh. Iya kan saudara? Tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Kalau kita percaya dan rendah hati. Semuanya itu kita harus punya fokus. Fokusnya kepada siapa? Salib Yesus. Salib Kristus adalah pusat pemulihan. Next slide. Pusat pemulihan total, katakan total, terhadap semua relasi kita, identitas kita, dan tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Tanpa ini, tanpa salib ini, saudara cuma mendengar pepesan kosong. Tapi melalui salib ini, salib Yesus, semuanya Yesus pulihkan dalam hidup saudara dan saya. Ayatnya di mana? Saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Kolose 1 ayat 20 berkata, ya, dan melalui anak itu, siapa anak itu saudara? Pula Allah memutuskan untuk membuat segala sesuatu berbaik kembali dengan dia. Kata pemulihan ini muncul, berbaik kembali dengan dia. Baik apa? Segala sesuatu yang di bumi maupun yang di surga. Allah melakukan itu melalui kematian anaknya di kayu salib. Amin. Jadi pemulihan itu terjadi karena Anda fokus kepada salib Kristus. Karena kita percaya ada pribadi yang sudah mati. Ada pribadi yang sudah merelakan semuanya. Agar kita dipulihkan dan kita melihat Tuhan yang terjadi. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Mengajar kita untuk tetap percaya dan rendah hati. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Mari bersyukur kepada Dia. Haleluya.